melihat potensi yang ada, kita diawali dengan sebuah peta karakter, juga peta kemampuan dasar anak-anak melalui tes IQ yang kita selenggarakan. Di sana mayoritas, bahkan kalau dibilang persentase begitu, hampir 70% santri itu memiliki karakter kinestetik. Dalam artian mereka akan mendapatkan sebuah kenyamanan dalam belajar saat banyak gerakan yang dilibatkan. Di sini peta ini yang kita gunakan untuk mendasari pembelajaran yang kedepannya, supaya anak juga sangat nyaman di dalam belajar berkenaan dengan potensi yang ada dalam dirinya. Kalau perkembangan ini kita sesuaikan dengan karakter dasarnya, maka anak-anak akan melejit dengan lebih cepat. Terbukti beberapa event yang berkaitan dengan ekstrakurikuler, mulai dari kesenian, kemudian olahraga, kemudian vocational skill, anak lebih kuat mengalami kecepatan kemajuan progresnya di bidang itu. Sedangkan untuk kognisi, dari sisi kognisinya, secara data bahwa putra-putri kita yang jadi alumni itu masuk atau melanjutkan ke perguruan tinggi sekitar 30–40%-nya. Yang lainnya adalah melanjutkan untuk perkuatan di vokasi, keterampilan yang dikembangkan di daerah masing-masing. Untuk minat santri sendiri, secara awal, jadi di awal mereka datang ke sini, beberapa mungkin keinginan dari orang tua awalnya. Keinginan orang tua yang punya minat ini bisa dikategorikan dalam persentase juga sekitar 50%, jadi 50-50. Sehingga perkuatan dari sistem yang kita jalankan, mulai dari ustadz, kemudian pendamping, kemudian manajemen, ini bagaimana mengawali atau membentuk sebuah mindset di pribadi santri. Mereka butuh akan pendidikan yang memiliki karakter yang bertujuan atau orientasinya ke moral, mentalitas, dan akhlakul karimah. Dari situ cerita-cerita kemudian dari alumni yang sudah melanjutkan ke perguruan tinggi atau yang sudah kerja ini kita hadirkan untuk memberikan dorongan motivasi kepada adik-adiknya, sehingga motivasi berkaitan dengan belajar ini betul-betul menumbuhkan karakter butuh dalam artian bagaimana berpengetahuan, bagaimana memiliki keterampilan, bagaimana mewujudkan perilaku yang selamat di dalam kehidupan sehari-harinya sesuai dengan visi dan misi lembaga. Tentunya di dalam pembelajaran, kalau di kelas itu kecenderungannya karena ada beberapa minat yang separuh tadi ini membutuhkan energi yang lebih ekstra bagi para asatidz untuk bisa menggairahkan bagaimana kelas itu bisa memiliki giroh yang kuat di dalam pembelajaran. Sehingga kita awali jadi kegiatan pembelajaran di kelas ini untuk kegiatan pendahuluannya lebih kita kuatkan. Jadi bentuknya adalah persepsi, motivasi, kemudian bentuk stimulan-stimulan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari supaya bangkit dalam pribadi anak minat belajar yang kuat. Sisi lain, karena pembiasaan yang mungkin dulunya belum terbiasa, ini kalau disinggungkan karena ini di Pemusda dalam satu kesatuan sistem antara madrasah dengan pondok, sehingga pembelajaran tidak berada di klasikal kelas saja atau di madrasah saja, namun di pondok itu juga proses pembelajaran kita lakukan. Proses pendidikan yang ada di kita ini melaksanakan sebuah sistem yang dibangun atas dasar ketergantungan terhadap keberadaan guru, dengan harapan pada saat kita menjalankan segala aktivitas kita masuk dalam koridor perintah juga
atas anjuran dari guru kita untuk bisa berdunia dengan baik, untuk bisa menjadikan pancatan kembali ke akhirat dengan sempurna, kembali pada Tuhan dengan hati yang selamat. Selama saya belajar di Pemusda, di pondok ini, hal yang mungkin beda di luar itu adalah kekeluargaan. Jadi memang keluargaannya di sini ditekankan, jadi saya di sini merasa nyaman. Meskipun saya jauh dari orang tua, saya di sini sudah sejak SMP ya. Kemudian saya sekarang sudah kuliah, saya merasakan keberadaan orang tua saya tetap ada, digantikan oleh ustadz-ustadz yang ada di sini. Kalau dari sisi materi, saya dapat dua hal, yang bekal untuk akhirat dan juga untuk bekal untuk dunia. Yang jelas di sini tidak diajarkan, saya belajar gimana berdunia dengan sungguh-sungguh, tapi peruntukannya adalah peruntukan akhirat, dan ini yang mungkin selalu memotivasi saya sendiri di situ. Jadi dengan situasi lingkungan yang mendukung saya, adab, moral, mental, karakter, sifat, bahkan banyak hal yang terus saya motivasi untuk, ibaratnya saya tetap kerasan di sini. Sebelum saya di sini, yang jelas saya tidak tahu apa itu belajar. Jadi saya dulu itu memang peruntukannya, kalau saya berpikir belajar adalah supaya nanti saya bisa kaya mengubah hidup orang tua saya di rumah. Tapi setelah saya sekolah di sini, saya mengerti makna belajar yang sesungguhnya. Ternyata belajar adalah kehidupan itu sendiri, sehingga saya berusaha untuk tidak memisahkan antara berdunia dan akhirat. Ya akhirnya saya belajarnya bisa tulus gitu, karena saya menginginkan akhirat saya di dunia. Sehingga hal itulah yang terus memaksa saya untuk mengeluarkan, untuk mengembangkan, untuk berkreatif semaksimal mungkin, sebisa saya, semampu saya, untuk memakmurkan bumi Tuhan, dada saya sendiri. Yang paling besar buat saya itu tantangannya beradaptasi dengan banyak orang yang latar belakangnya berbeda ya, termasuk latar belakang karakter. Ada yang dari daerah yang memang dia itu dididik keras sama orang tuanya, akhirnya dia berteman juga keras. Ada yang lembut, sangat membawa perasaan. Kemudian banyak hal, itu yang tantangan terbesar buat saya adalah menyesuaikan diri saya terhadap lingkungan baru saya yang ada di sini. Kalau biasanya saya di keluarga itu adalah saya itu nyaman dengan keluarga, dengan budaya, dengan apa yang dibangun di keluarga saya. Ketika saya di lingkungan ini, di pondok ini, mau nggak mau saya harus beradaptasi dengan mereka yang dari latar belakang rumah masing-masing. Yang jelas, ketika saya SMP dulu di sini, Pak Kiainya masih almarhumullah Mbah Kiai Maulana Rafandi. Seandainya beliau masih sugeng, saya sangat ingin sekali mengaturkan rasa terima kasih saya yang paling mendalam, karena saya di sini dididik untuk menjadi manusia seutuhnya, kemudian diberi nasihat, petunjuk bagaimana hidup seharusnya. Kemudian setelah beliau kundur atau meninggal dunia, sekarang diteruskan oleh Pak Kiai Doro Arifin Tanjung Abdullah. Kalau sekarang saya ingin berterima kasih sekali kepada beliau, karena saya diberikan pedoman hidup bagaimana berdunia untuk menggapai akhirat yang saya inginkan, keselamatan di akhirat, bisa bertemu kembali kepada Tuhan.